Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita percaya walaupun kita ibadahnya di rumah, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap Tuhan nyatakan buat kita semua. Amin. Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Sendiri. Oh, haleluya. Engkau ada dalam hidupku selama-lamanya. Engkau kekuatanku, Engkau menara bagiku Tuhan, kubu pertahananku selama-lamanya. Salam kekasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun, menguatkan, meneguhkan saudara. Mungkin selama ini Anda bertanya, di mana Tuhan pada waktu kita membutuhkan Dia? Di mana Tuhan pada waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini? Apa yang firman Tuhan katakan, mari kita belajar bahwa Tuhan ada di dalam iman kita.
Tuhan ada di dalam iman kita. Nah, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu kita membutuhkan kehadirannya, maka yang diperlukan hari-hari ini adalah iman kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, maka yang dibutuhkan adalah iman kita. Betapa perlunya, betapa pentingnya iman kita itu diaktifkan pada waktu kapan? Pada waktu kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita pelajari firman Tuhan ini, maka jelaslah bahwa yang namanya Tuhan hadir pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu kita menghampiri Dia, maka firman Tuhan katakan, maka di situ Dia hadir pada waktu kapan? Pada waktu kita beriman datang kepada Tuhan. Jadi pastikan hari ini bahwa ketika Anda mencari Tuhan, maka iman Anda harus diaktifkan. Ketika Anda mengaktifkan iman Anda, maka Tuhan hadir pada waktu kapan? Pada waktu Anda mengaktifkan iman Anda. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling kepada Tuhan, bahwa dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ketika Anda datang kepada Tuhan, di mana Anda datang kepada Dia, haruslah percaya, harus beriman. Ketika Anda beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka disitulah Dia hadir. Lalu yang berikutnya kita belajar, Tuhan Yesus hadir pada waktu kedua orang buta itu percaya. Pada waktu kedua orang buta itu percaya, maka di situ Tuhan hadir pada waktu kapan? Pada waktu kedua orang buta itu percaya. Nah, mari kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan katakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, iya Tuhan, kami percaya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, maka Tuhan hadir pada waktu kapan? Pada waktu kedua orang buta ini percaya. Jadi kalau hari ini mungkin Anda bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di mana Tuhan pada waktu kami membutuhkan kehadirannya? Mari hari ini belajar, ketika kedua orang buta ini percaya, maka di situ dikatakan bahwa jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi hari ini ketika kita mau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, pada waktu kita membutuhkan kehadiran Tuhan, maka yang perlu adalah pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengaktifkan iman kita percaya. Maka pada waktu kita percaya, maka Dia hadir di mana? Di iman kita waktu kita percaya. Lalu yang berikut, di manakah Tuhan pada waktu kita membutuhkan kehadirannya? Yang kedua, pada waktu umatnya memuji dan memuliakan Tuhan. Pada waktu kapankah Tuhan hadir? Pada waktu umatnya memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa pada waktu kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, maka Tuhan hadir. Nah, kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, di situ dikatakan bahwa engkau adalah Tuhan yang kudus, yang bersemayam, yang bertakhta di atas pujian umatnya, yaitu umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, kekasih Tuhan, jadi kapankah Tuhan hadir?
pada waktu kita memuji menyembah Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mungkin selama beberapa bulan ini kita ada di rumah, mungkin Anda sudah jenuh, tetapi percayalah ketika Anda datang kepada Tuhan, ketika Anda memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, maka disitulah Tuhan hadir. Pada waktu kapan? Pada waktu kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Lalu yang berikutnya, pada waktu kapankah Tuhan hadir? Pada waktu kita membutuhkan kehadirannya, pada waktu kapan dia hadir? Pada waktu umatnya berdoa dengan sepakat. Perhatikan baik-baik. Kapankah Tuhan hadir? Kapankah dia menjumpai umatnya? Pada waktu umatnya berdoa, bersepakat, meminta kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Nah, kekasih Tuhan, kapankah Tuhan hadir? Pada waktu kita berdoa, bersepakat datang kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang berdoa tapi tidak sepakat. Bahkan pada waktu berdoa, yang satu pikirannya kemana, yang satu kemana. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, kapankah Tuhan hadir? Kapankah Tuhan menjumpai, menemui umatnya? Pada waktu umatnya berdoa dengan bersungguh-sungguh dan berdoa dengan sepakat. Pada waktu berdoa dengan sepakat, maka Tuhan hadir. Pada waktu kapan? Pada waktu umatnya berdoa dengan sepakat. Kalau ada di antara saudara yang selama ini berdoa tidak sepakat, maka ini waktunya Anda mengikuti ibadah ini, beribadah kepada Tuhan. Dan pada waktu berdoa kepada Tuhan, maka di situ sangat perlu ada yang namanya kata sepakat. Sepakat suami istri, sepakat yang namanya anak dengan orang tua, mertua dengan menantu. Jadi intinya, kapankah Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya? Pada waktu umatnya berdoa dengan sepakat. Berdoa dengan sepakat. Lalu yang berikutnya, kapankah Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya? Pada waktu kita merindukan kehadirannya, pada waktu kita rindu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang keempat, pada waktu dia menjumpai hati kita, hati yang suci. Nah, firman Tuhan katakan di mana dia hadir, yaitu di hati yang suci. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kekasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menemukan pengajaran yang sangat perlu. Kapankah Tuhan hadir? Tuhan berkata bahwa pada waktu kita memiliki hati yang suci, maka Tuhan ada di sana. Nah, kalau kita melihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di situ dilaporkan bahwa kenapa Tuhan menyembunyikan diri, kenapa Tuhan tidak mendengar, kenapa hubungan kita terputus dengan Tuhan. Maka di situ kita melihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata bahwa karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena kejahatan kita, maka Tuhan menyembunyikan diri. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pada waktu kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, segala dosa kita disucikan, maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Dia hadir di mana? Di hati yang suci, di hati saudara. Pada waktu Anda memiliki hati yang suci, maka disitulah Dia hadir di mana? Di hati yang suci. Lalu yang berikut, saudaraku yang kekasih, mari kita melihat di mana Tuhan hadir. Pada waktu kapan? Pada waktu Anda mencari Tuhan.
Anda rindu mencari Tuhan, datang kepada Dia. Maka pada waktu Anda datang kepada Dia, rindu akan Tuhan, mencari Tuhan, maka di situ Dia hadir. Nah, mari kita melihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku, apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, kapankah Tuhan hadir, Pak? Kapankah Tuhan bisa berjumpa ketemu dengan kita? Pada waktu kita mencari Tuhan. Pada waktu kita mencari Tuhan, maka Dia hadir. Pada waktu kita menanyakan Dia, maka Dia menjawab kita. Nah, jadi kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Kapankah kita bisa menemui atau berjumpa dengan Tuhan? Pada waktu kita mencari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, inilah waktunya di masa pandemi ini. Sudah kurang lebih kita ada di rumah selama 7 bulan kurang lebih. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia berkata, maka kita akan ketemu dengan Dia, berjumpa dengan Dia pada waktu kapan? Pada waktu kita mencari Tuhan. Bahkan pada waktu kita bertanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita pergumulkan, kenapa Tuhan kok ini pandemi belum berlalu? Nah, mari kita bertanya kepada Tuhan. Pada waktu kita bertanya kepada Tuhan, maka Dia menjawab. Nah, jadi kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menolong saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Ingat, kapankah kita boleh bertemu dengan Dia? Anda sudah menemukan apa yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir firman Tuhan ini, pada waktu kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Dia. Jadi kalau selama ini Anda tidak mencari Dia dengan sungguh-sungguh, tidak bertanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, inilah waktunya Anda mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pada waktu Anda mencari Tuhan, maka Dia akan mendengarkan, maka Anda berjumpa dengan Dia. Saya percaya dan saya berharap kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong, menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami, boleh membuat kami lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, berserah berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menemui kami. Bahkan Kau berjanji kalau kami memiliki hati yang suci, Engkau hadir di hati yang suci. Bahkan pada waktu umat-Mu berdoa dengan sepakat, maka Tuhan hadir pada orang-orang yang berdoa dengan sepakat. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita semua. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggi
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau sungguh mulia. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita mengangkat satu pujian, Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu juga berarti bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pada waktu kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, itu membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, perjamuan kudus juga berarti bahwa bagaimana kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, perjamuan kudus juga berarti bahwa kita senantiasa memberitakan kematian Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Nah, kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita akan membaca dulu firman Tuhan yang saya sampaikan berikut ini. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, kekasih Tuhan, perjamuan kudus terdiri dari roti dan anggur. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, maka kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mengambil roti ini dan kita makan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, percayakah saudara bahwa roti ini adalah merupakan lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan setelah itu kita juga mengambil cawan. Nah, saudara kekasih Tuhan, anggur ini adalah merupakan darah daripada Tuhan Yesus, bagaimana kita bersatu bersama-sama dengan Dia, bersekutu dengan Dia, bahwa dengan darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Percayakah saudara bahwa darah Tuhan Yesus mampu menyembuhkan saudara? Bahwa percayakah saudara bahwa oleh bilur-bilur Yesus saudara telah disembuhkan? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kebenaran firman-Mu kami percaya Tuhan. Lewat perjamuan kudus hari ini, setiap kami yang melakukan perjamuan kudus hari ini, bahwa kami percaya Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan Yesus, dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami telah disembuhkan. Yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.